Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustazun Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuki kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah besar, yaitu al-adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Dan kita telah membahas pengertian adat, yaitu berasal dari kata kembali. Ada ya'udu audan, kembali artinya terulang kembali. Hal ini terulang terus menerus. Kebiasaan ini terulang terus menerus. Dan ada ini sama dengan al-urf, kebiasaan manusia. Dan juga kita telah menjelaskan dalil-dalil tentang kaidah ini, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian pula tinjauan urf dan kebiasaan tersebut ada yang umum dan ada yang khusus. Ada pula urf yang berupa ucapan dan uruf yang berupa amalan. Namun tidak semua uruf itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tidak semua kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Ada syarat-syaratnya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas syarat-syarat uruf. Artinya syarat uruf itu bisa diberlakukan. Silakan dibuka halaman 110 bagi yang memiliki kitabnya. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, syarat uruf. Tidak semua uruf bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu yang pertama, uruf itu berlaku umum. Adat kebiasaan tersebut berlaku umum. Dalam artian bahwa uruf itu difahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Artinya ini kembali kepada uruf umum dan khusus. Katakanlah uruf umum maka merata di seluruh daerah, ya, di seluruh pelosok negeri Indonesia misalnya. Atau uruf khusus di daerah Jawa Timur, nah ini ada urufnya sendiri. Atau daerah Jawa Barat ada urufnya sendiri. Yang penting merata, baik sekupnya itu nasional maupun daerah. Nah, oleh karena itu, kalau hanya merupakan uruf orang-orang tertentu, beliau mengatakan di sini orang, bukan daerah. Artinya di suatu daerah hanya beberapa orang saja yang memberlakukan adat kebiasaan tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Nah ini, jadi harus merata di satu daerah. Katakanlah sekupnya daerah atau kota, maka seluruh kota itu masyarakatnya memahami kebiasaan ya seperti ini. Ya, kebiasaan seperti ini. Atau sekupnya nasional, maka juga demikian. Contoh apa contohnya? Yang sudah merupakan uruf dan peraturan di negeri kita, apa itu? Jalan berada di lajur kiri atau kanan? Kiri.
Nah, ini. Jadi seluruh daerah di negeri kita urufnya berjalan di jalur kiri, maksudnya kendaraan. Nah, suatu ketika ada mungkin di suatu kota kecil yang mana sebagian orang, nah ini, mereka mengatasnamakan uruf daerah kalau jalan itu di bagian kanan, jalur kanan. Ketika ditanya kenapa kok jalan di sebelah kanan, misalnya terjadi kecelakaan, ya, kemudian kenapa Anda yang salah, Anda ambil jalur kanan, padahal sebenarnya kendaraan itu secara asal jalurnya sebelah kiri. Maka dengan enaknya dia mengatakan ini uruf kebiasaan kita. Kita siapa? Nah, mungkin anggota komunitasnya kah, atau mungkin orang-orang tertentu kah? Nah, padahal di daerah manapun itu urufnya kendaraan berjalan melaju di jalur kiri. Maka dari itu apabila ada sebagian orang tertentu, mungkin mereka suatu komunitas yang menyalahi uruf yang lebih banyak, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka tetap mereka yang salah. Nah, ini yang pertama, uruf berlaku umum, bukan hanya sebagian kalangan, sebagian komunitas tertentu. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan nas syar'i. Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Sebuah uruf, adat kebiasaan, bila kita hubungkan dengan nas-nas syar'i, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, uruf yang selaras dengan nas syar'i. Uruf ini harus dikerjakan, namun bukan karena urufnya, akan tetapi karena dalil tersebut. Dan ini banyak, karena secara akal fitrah manusia, maka hal-hal yang sesuai dengan fitrah itu akan selaras dengan syariat kita. Misal, uruf di masyarakat kita bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Benar nggak? Ada yang berlainan dengan ini, istrinya yang harus ngasih tempat tinggal ke suaminya. Ada di daerah kita? Saya rasa nggak ada ya. Nah ini, jadi suami yang bertanggung jawab memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Nah, uruf semacam ini berlaku di negeri kita dan juga sesuai dengan syariat. Ya, uruf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Maka ayat yang mulia ini menjadi dalil kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan ini juga selaras dengan kebiasaan masyarakat kita, bahwasanya seorang suamilah yang bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi kalau misalnya istrinya yang punya rumah, kemudian suaminya akhirnya tidak memberikan tempat tinggal, tidak menyediakan karena sudah tersedia, berdosa nggak suaminya? Berdosa nggak? Alhamdulillah, tergantung. Kalau istrinya ridho, berarti istrinya ngalahi haknya tidak terpenuhi. Yes mas, gak apa-apa mas, sampai tinggal nang kene. Ini berarti istri yang mengalah atas hak yang harusnya dia dapatkan. Ya, maka suami yang seperti ini harus tahu diri, bener pak. Tahu diri, ya, harusnya itu wajib atas dirinya, tapi karena diberikan kemurahan dari istrinya, nah dia harus tahu diri.
Benar ini Pak. Artinya dia nggak semena-mena, gitu ya. Meskipun terkadang kalau istri seperti ini biasanya ya ngikut-ngikut itu, ya ngungkit-ngungkit itu biasanya. Nah, kalau istri nggak ridho, nggak mau tahu Mas, pokoknya sampean harus ngasih saya tempat tinggal. Dan istri nggak mau kalau dia tinggal di tempat rumahnya istri itu sendiri tanpa ada kompensasi. Ya, sampean kewajiban untuk memberikan tempat tinggal saya. Ini rumah saya Mas. Jadi sampean ngontrak, rumahku kontrakan. Boleh nggak istri gitu? Boleh. Haknya dia. Jangan ngomong istri kok pelit, justru kita katakan suami kok gak bondo. Ya, harusnya dia, Dek, ini rumahmu Dek. Ini rumahmu Dek. Saya sebagai laki-laki punya harga diri, berkewajiban memberikan tempat tinggal. Ikut saya ngontrak atau rumahmu saya kontrak. Ini bagus ini. Ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tadi diungkit-ungkit. Sama di sini nunut aja kok Mas. Ini kalau kita mengeluarkan, loh ini uang saya bayar setiap bulan untuk kontrak, ini untuk kamu, ini nafkah untuk kamu. Jadi ini kontrakan beda sendiri dan ini untuk nafkah beda sendiri. Ya, jadi intinya laki-laki berkewajiban memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Dan sekali lagi, kalau istri yang ternyata sudah punya tempat tinggal dan rela haknya tidak dipenuhi karena dia sudah mampu, maka suami itu harus tahu diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya uruf semacam ini sesuai dengan syariat. Kemudian yang B yang kedua. Yang B yang kedua. Uruf yang bertentangan dengan dalil syar'i. Kalau tadi yang sesuai dengan dalil syar'i, maka harus dilakukan karena dalilnya, bukan karena urufnya. Nah, kalau ini bertentangan dengan dalil syar'i, bagaimana sikap kita? Dalam keadaan semacam ini butuh untuk dilihat dari berbagai sudut. Perhatikan. Dalam keadaan semacam ini butuh untuk dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, uruf itu bertentangan dengan dalil secara total. Jadi benar-benar bertentangan secara total. Tidak diragukan lagi bahwa uruf semacam ini batil, nggak boleh kita berlakukan. Semacam kalau sebuah masyarakat mempunyai uruf, kalau melakukan resepsi pernikahan, maka kedua pengantin dipertontonkan di depan, dua-duanya ya, dilihat orang banyak dengan segala hiasannya dan disaksikan oleh semua yang hadir, bukan dipisah lagi perempuan. Maka uruf ini wajib ditinggalkan karena berbenturan dengan banyak dalil mengenai perintah mendudukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu baik bagi laki-laki maupun wanita. Kalau dua-duanya diletakkan di depan dan semua orang bisa melihat, pasti tidak terwujudlah menundukkan pandangan. Demikian pula larangan tabarruj. Apa tabarruj? Berhias, menampakkan perhiasan, ya, bagi wanita dan lainnya. Nah ini, maka ini uruf kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita. Namun apakah ini dibenarkan? Diperbolehkan dengan alasan sudah menjadi adat kebiasaan? Maka jawabannya tidak, karena bertentangan dengan nas, dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Intinya ya, pada tinjauan apa? Yang pertama, menundukkan pandangan. Justru dengan ditampakkan itu agar orang melihat, Ini menunjukkan tujuan utama ditampakkan untuk dipertontonkan. Maka di sini sudah melanggar dalil wajibnya kita menundukkan pandangan atas lawan jenis. Ya, yang kedua tabarruj, berhias diri, dan juga apa? Diperlihatkan oleh laki-laki. Ya, maka ini dilarang.
Jadi adat semacam ini bertentangan dengan nas secara total, wajib untuk kita tinggalkan. Contoh lain adalah tentang uruf masyarakat kita bahwa orang yang menaruh uangnya di sebuah bank konvensional akan mendapatkan bunga, baca riba. Ini jadi uruf masyarakat kita, orang yang naruh uang di bank konvensional dapat bunga, kebiasaan kita dapat bunga. Maka tidak boleh bagi si pemilik rekening tersebut untuk memanfaatkannya, karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai ada yang mengatakan ya biasanya memang kalau naruh uang di bank ya dapat bunga. Ini sudah adat kebiasaan yang berlaku. Kalau kita nyimpen uang di bank dapat bunga, maka adat semacam ini wajib untuk ditinggalkan, karena ini jelas-jelas riba yang larangannya jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah ini, Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala mencontohkan dua contoh tentang uruf yang berlaku tapi bertentangan secara total dengan dalil, dan masih banyak lagi ya kesyirikan yang akhir-akhir ini ditampilkan ya dengan alasan kearifan lokal gitu ya. Maka kalau itu bertentangan dengan dalil, apalagi bertentangan dengan tauhid yang merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, maka wajib untuk ditinggalkan. Ya, wajib untuk ditinggalkan. Nah, yang kedua, uruf yang berbenturan dengan dalil tapi enggak total, tidak bertentangan secara mutlak, hanya dalam sebagian permasalahan saja, sebagian permasalahannya saja. Semacam kalau sebuah dalil itu sifatnya umum dan sebuah uruf yang bertentangan dengannya pada sebagian masalahnya saja. Uruf ini bisa digunakan kalau sifatnya umum di semua negeri muslim. Contoh, ya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang belum diketahui barangnya. Jual beli yang belum diketahui barangnya, karena di sana ada gharar, spekulasi, bagaimana sifatnya nggak diketahui. Namun ada uruf yang berlaku di seluruh negeri muslim sejak zaman dahulu, bahwa jual beli pesanan walaupun barangnya tidak ada akan tetapi diperbolehkan. Ya, jadi jual beli pesanan boleh. Namun ini dengan syarat pula. Apa? Pesanan tersebut harus jelas. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana sifatnya, yang kita kenal dengan diantara jual beli salam. Ya, kalau seperti ini malah didukung oleh dalil. Jadi dari satu sisi secara umum Nabi melarang kita jual beli yang tidak diketahui barangnya. Bagaimana sifatnya nggak tahu, harganya juga belum tahu, tapi sudah membayar misalnya, ya maka nggak boleh secara asal. Tetapi kaum muslimin sejak zaman dahulu berlaku adat di antara mereka diperbolehkannya jual beli pesanan. Jadi intinya secara umum ada larangan, tetapi secara khusus dengan syarat-syarat tertentu diperbolehkannya kita jual beli secara pesanan. Maka hal ini diperbolehkan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ya, ini contoh yang kedua, atau ini keadaan yang kedua. Taib, keadaan yang ketiga yaitu masih membahas tentang uruf yang bertentangan dengan dalil syar'i. Kalau sebuah nas didasarkan pada uruf yang berlaku pada zaman turunnya wahyu, kemudian uruf tersebut berubah, maka bolehkah untuk menetapkan hukum dengan uruf baru atau tidak? Jadi dulu ketika zaman turunnya wahyu urufnya seperti ini, namun setelah berlangsung zaman demi zaman urufnya berubah, maka bolehkah kita menggunakan uruf yang baru? Contohnya agar kita lebih paham, ya,
Sebagai contoh mudah, jual beli gandum dengan gandum itu harus sama ukuran takarannya, sebagaimana dalam hadis tentang riba. Ya, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal hintatu bil hintati wasyairu bisyairi masalan bi masalin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, gandum yang kualitas rendah dengan gandum yang kualitas rendah, ya harus semisal, masalan bi masalin yadan biyadin, dan harus tunai. Nah ini, di zaman dahulu gandum itu dikatakan masalan bi masalin dengan cara ditakar. Tahu ditakar? Gimana ditakar? Ada wadah, ada tempat, volume. Ya, pernah tahu yang ada kupingnya itu? Nah, itu namanya Pak? Canting. Nah, itu untuk menakar beras, kadang juga menakar minyak, ya. Nah, itu namanya takaran, volumenya, ada volumenya. Nah, di zaman dahulu gandum dikatakan sama itu dilihat dari takarannya. Ya satu sok, ya satu sok. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan padahal diketahui bersama bahwa sama-sama gandum. Jadi gandum sama jenisnya, namun mungkin beda mereknya. Kalau sama takarannya belum tentu sama timbangannya. Artinya bagaimana? Kita menakar gandum 1 liter. Liter itu takaran ya. 1 liter peres. Tapi gandum ini gandum yang kualitas atau gandum yang merek A. Ya, gandum Indonesia. Lalu kita menakar 1 liter gandum juga, tapi gandum yang lain lagi mereknya, B, atau yang dari India misalnya. Maka kalau kita tumpahkan dan kita timbang belum tentu sama beratnya. Ya, belum tentu sama beratnya, karena yang namanya takaran itu dilihat dari volume, bukan berat jenis. Bukan berat. Yang bisa jadi setiap volume, setiap gandum, setiap biji berbeda berat jenisnya. Ya, sama ketika kita menakar beras 1 liter peres dengan gandum 1 liter, coba ditimbang, pasti ada selisih. Ya, pasti ada selisih. Nah, intinya di zaman dahulu dikatakan sama kalau ditakar. Nah, kemudian zaman berubah. Dan sekarang ini jual beli gandum menggunakan ukuran timbangan, sudah nggak pakai takaran lagi. Pokoknya ditimbang 1 kilo ya keluar harga 1 kilo. Ya, keluar harga 1 kilo. Nah, maka bolehkah jual beli gandum 1 kilo dengan 1 kilo? Meskipun hal ini akan menyebabkan beda ukuran dalam bentuk takaran. Bisa dipahami? Itu dulu sesuatu dikatakan masalan bimasalin dengan menakar 1 liter ya 1 liter peres gitu ya, persis. Yang kalau seandainya dituang dalam bentuk timbangan bisa beda antara satu dengan yang satunya, selisih mungkin beberapa gram dan lain sebagainya, intinya ada selisihnya. Nah, sekarang tidak dipakai lagi takaran. Jual beli beras, jual beli gandum, jual beli yang semisal dengannya. Sekarang ukurannya kiloan. Ya, ukurannya adalah kiloan. Nah, bolehkah kita jual beli gandum dengan gandum? Tukar gandum dengan gandum yang lainnya dengan kilogram, dengan berat? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Beliau mengatakan di sini, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama melarangnya. Karena apa? Beracu pada
dalil ketika turunnya syariat ini, maka uruf yang beredar cara menyamakan antara gandum dengan gandum ditakar, maka itu baru dikatakan masalan bimasalin, ya. Sehingga kalau ada yang ditimbang beratnya 1 kilo, kemudian yang satu beratnya 1 kilo, maka belum boleh untuk ditukar secara langsung, harus ditakar dulu, ya. Pasti ada perubahan, sedikit saja pasti ada perubahan, maka harus dipenuhi dulu yang kurangnya. Tetapi ya, sebagian para ulama yang lainnya, di antaranya Imam Abu Yusuf dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membolehkannya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Muflih dalam Al-Furu' juz 4 157, dan insyaallah ini adalah pendapat yang lebih rajih, wallahu alam. Mengapa? Berdasarkan kaidah tadi, al-urfu atau al-'adatu muhakkamatun. Sekarang orang sudah menganggap sesuatu itu bisa dikatakan sama apabila ditimbang, maka jual beli dengan timbangan sah secara adat kebiasaan manusia. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudah menjadi kebiasaan kita jual beli dengan timbangan boleh, maka demikian pula kita berlakukan. Wallahu alam. Taib, yang keempat, ini masih bahasa apa ini? Uruf yang bertentangan dengan nas, ya. Uruf yang bertentangan dengan dalil syar'i. Yang keempat, kalau sebuah uruf bertentangan dengan sebuah hukum yang dikatakan oleh para ulama mujtahid sebelumnya, yang mereka bangun atas dasar uruf yang berlaku pada zaman mereka, maka kalau urfnya berubah, hukumnya pun bisa berubah. Dan inilah yang biasa dikatakan oleh para ulama dengan sebuah kaidah masyhur, hukum bisa berubah dengan perubahan waktu dan zaman. Jadi intinya, poin yang keempat ini, uruf bertentangan dengan sebuah hukum yang dikatakan oleh para ulama mujtahid. Jadi bukan dalil syar'i. Jadi para ulama berijtihad tentang hukum tertentu, enggak boleh. Misalnya, lalu ketika zaman berubah dan ternyata urufnya juga berubah, maka berubah pula lah hukum yang dibangun di atasnya. Namun di sini beliau tidak mencontohkan contoh realnya seperti apa. Karena memang intinya apabila ini terkait dengan ijtihad seorang mujtahid, maka sudah lumrah yang namanya ijtihad itu bisa saja para ulama kita berbeda pendapat. Nah, jadi keempat hal yang terkait dengan uruf yang bertentangan dengan dalil. Syarat yang ketiga, uruf itu bisa diberlakukan, yaitu uruf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah uruf baru yang barusan terjadi. Maknanya, kalau ada seseorang yang mengatakan, wallahi saya tidak akan makan daging selamanya, dan di saat dia mengucapkan kata tersebut, yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi. Misal, yang namanya daging di zaman itu ya daging sapi dan kambing. Lalu ada orang bersumpah, demi Allah saya nggak makan daging. Nah, lalu 5 tahun kemudian uruf masyarakat berubah, bahwa maksud daging, kalau ada orang ngomong daging, adalah semua daging termasuk daging ikan. Ini kira-kira terjadi nggak di negeri kita? Daging tetap daging sapi, kambing ya. Ikan, ayam masuk ya? Hah? Ikan nggak masuk, ayam masih nggak Pak? Hah? Ayam Pak. Soto daging, soto ayam. Ya, kita lihat aja. Soto daging, soto ayam. Nah, ini menunjukkan apa? Uruf yang berlaku ya seperti itu. Nah, jadi insya Allah permasalahan ini tidak berlaku di negeri kita ya. Cuman andai
terjadi, ya 5 tahun setelah orang itu ngomong, ternyata semua jenis daging, ikan, ayam, sampai apalagi misalnya kelinci, nah ini dikatakan daging. Kemudian orang tersebut makan daging ikan, ya, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafaz tidak didasarkan pada uruf yang muncul belakangan. Artinya yang tetap diberlakukan adalah ketika dia mengucapkan lafaz tertentu, lafaz tersebut. Ya, demi Allah saya tidak akan makan daging selamanya. Kapan itu disampaikan? 5 tahun lalu. Dan 5 tahun lalu yang namanya daging ya kambing sama sapi. Unta daging ya, daging. Kerbau daging. Ya, kelinci. Sate kelinci, Pak. Sate kelinci, sate ayam, sate daging. Enggak ya? Wallahu alam. Ini intinya di sini masih ada beda pendapat. Tapi yang disepakati daging itu ya kambing sama sapi. Nah, maka orang tersebut tidak melanggar sumpahnya. Ya, jadi ketika dia makan daging ikan yang saat itu ikan sudah disebut sebagai daging, 5 tahun setelahnya dia makan, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Karena yang dianggap adalah uruf yang sejak lama, bukan uruf yang muncul baru-baru saja. Nah, dan syarat yang keempat, syarat diberlakukannya uruf adalah tidak berbenturan dengan tasrih. Tidak berbenturan dengan tasrih. Apa tasrih? Tasrih secara makna adalah ketegasan. Ya, secara makna adalah ketegasan. Lihat kembali masalah ini pada cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, yaitu la ibrata lid-dalalah fi muqabalatit tasrih. Sebuah dalalah, penunjukan tertentu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Ya, yang intinya bahwa kalau sebuah uruf berbenturan dengan tasrih, ketegasan seseorang dalam sebuah masalah, maka uruf itu tidak berlaku. Dan yang pernah kita contohkan dulu, ya, uruf yang berlaku misalnya di mana ya, di tempat-tempat umum, di asrama, di pesantren, kalau ada makanan di meja umum untuk rame-rame, ya, kalau ada makanan di tempat umum sudah nggak pakai izin, ini sudah untuk rame-rame. Kalau nggak mau dimakan, ya sembunyikan, disimpan di lemari. Nah ini, nah suatu ketika ada makanan yang ditaruh di tempat umum, tetapi ada keterangan jangan diambil, entah melalui lisan atau melalui tulisan. Nah itu namanya tasrih. Itu namanya apa? Tasrih. Jadi keterangan yang menjelaskan tentang sesuatu perkara yang kalau seandainya tidak ada keterangan itu dikembalikan kepada uruf. Nah ini. Maka kalau uruf itu bertentangan dengan tasrih, urufnya nggak dipakai. Sampai pun dalam masalah tadi. Ya. Loh, biasanya boleh makan. Iya, tapi ini ada larangannya. Ini ada apa? Keterangannya, nggak boleh. Ya maka kita dahulukan tasrih. Nah, adapun di sini dicontohkan, misalnya kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan 500.000, tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari, termasuk hari Ahad dan hari libur. Jadi seperti itu, ya, 500.000, tapi kerjanya tiap hari, termasuk hari libur. Nah, dan pekerja itu menyetujuinya, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari, meskipun uruf masyarakat yang berlaku bahwa hari Ahad hari libur.
Jadi syarat ini sudah disampaikan di depan. Jadi nggak boleh ya ketika dia mengatakan, loh kok hari Ahad masuk, ya kan biasanya nggak masuk. Nah ini padahal dia sudah apa, diberitahu di awal akad, gaji sekian ini peraturannya setiap hari masuk, setiap hari masuk, termasuk hari libur. Nah, berangkat dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berlainan dengan ini, apabila seorang karyawan yang mau masuk di suatu kantor tadi, dia tidak mendapatkan keterangan hari apa saja dia masuk, pokoknya kamu kerja seperti ini, gajinya sekian, titik. Kemudian dia mengikuti uruf kantor-kantor setempat di daerah itu, yang mana kebiasaannya ya libur cuman hari Ahad, atau mungkin kalau ada uruf yang lainnya Sabtu setengah hari misalnya. Maka ketika dia di hari Ahad tidak masuk, kemudian pemilik kantor mengatakan, loh kamu kok nggak masuk, maka yang dimenangkan adalah si pekerja, si karyawan. Karena apa? Sebelumnya tidak ada tasrih, tidak ada keterangan hari Ahad wajib masuk, maka dia berlakukan sesuai dengan uruf kantor-kantor setempat, bahwasanya hari Ahad adalah hari libur. Ya, demikian pula ini yang harus disampaikan, terutama bagi lembaga-lembaga Islami yang memang mereka mengatur hari libur berbeda dengan hari libur pada umumnya. Biasanya hari Jumat. Ini harus disampaikan. Ya, harus disampaikan kepada orang yang mau melamar kerja agar tidak salah faham. Nah, hal-hal yang menyelisihi adat kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk keterangan tegas, ini namanya tasrih. Dan kalau sudah ada tasrih, uruf tidak berlaku, kebiasaan tidak berlaku. Ya, namun selama tidak ada tasrih, maka kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya belum masuk isya ya? Belum. Cabang-cabang dari kaidah al-'adatu muhakkamatun. Cabang kaidah sebagaimana yang sebelumnya, kaidah-kaidah besar ini punya banyak cabang, termasuk kaidah yang kelima ini, al-'adatu muhakkamah. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang atau perincian dari kaidah besar. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan. Maknanya, kaidah ini semakna dengan kaidah umum, yaitu bahwa apa yang digunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan. Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan itu berlaku semuanya atau hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya sama dengan kaidah sebelumnya. Langsung kita contoh penerapan kaidah. Yang pertama, jika ada seseorang yang minta tolong pada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya, lalu setelah tanah itu terjual, yang dimintai tolong tersebut minta bagian upah atau prosentase dari apa yang dia usahakan, maka hal ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Apabila uruf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikannya. Nah sekarang, orang yang menjualkan tanah, ingat ya, tanah, karena bisa jadi antara tanah dengan kendaraan berbeda, antara kendaraan dengan handphone berbeda, antara handphone dengan makanan
berbeda. Nah, ini tanah. Jadi kalau ada orang jualkan tanah orang lain, apakah kebiasaan masyarakat kita memberikan apa namanya? Fee. Ya, memberikan uang persenan. Kira-kira gimana? Iya enggak? Iya. Setahu saya iya. Ya, maka apabila orang yang menjualkan tadi minta haknya, wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Bagi siapa? Biasanya bagi siapa? Yang wajib memberikan persenan itu yang jual atau yang beli? Dua-duanya. Ah, dua-duanya. Lah enggak, ini kalau belum ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, kamu bantu jualkan tapi kamu nggak dapat apa-apa lo ya, disanggupi, makanya namanya tasrih. Sudah ada tasrih, nggak boleh kembali ke uruf. Lu biasanya oleh kok, lu tapi kan harus tak kandani nang awal. Dan kamu tetap mau. Kalau nggak mau ya sudah, ya. Atau urufnya biasanya berapa? Berapa persen? 2,5. Kakean. 2,5. Tanah 2,5. Nah ini. Nah ini 2,5%. Ya. Tapi karena mungkin orang yang menjualnya medit 1% ayo. Ya wis gak apa-apa. Makanya namanya tasrih. Uruf 2,5% nggak berlaku, diganti 1%. Wajib hukumnya. Ya. Jadi kalau tidak ada tasrih, kembali ke uruf. Urufnya berapa? 2,5%. Maka wajib untuk dipenuhi. Nah, Isya. Ya. Taib. Fadal mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan satu contoh penerapan kaidah lagi, yaitu isti'malun nasi hujjatun yajibu al-amalu biha. Apa yang diamalkan oleh manusia itu adalah hujjah yang wajib dikerjakan. Contoh penerapan kaidah yang B. Jika ada seseorang yang minta seorang tukang batu untuk bekerja di rumahnya, maka waktu istirahat dan gajinya ditentukan oleh uruf yang berlaku, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya. Sebelum kita bahas masalah waktu dan gaji, maka kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya. Kalau ada kesepakatan, ini namanya apa tadi? Tasrih. Ya, saya kerjanya cuman 3 jam aja. Nah ini gajinya nggak apa-apa, sekian saja. Deal. Maka itu yang wajib diberlakukan. Uruf tidak berlaku. Nah sekarang uruf masyarakat kita ya, kalau untuk gaji wallahu a'lam bishawab mungkin apa berbeda-beda, karena tukang juga mungkin berbeda-beda tingkat kemampuannya, pengalamannya. Jadi kalau untuk tukang sulit kita untuk menghukumi kembali kepada uruf. Meskipun kadang-kadang apa? Tukang kalau ditanya piro biasane, yus biasane lah. Piro gak bayarannya sehari? Biasane lah. Ya, biasane. Nah ini. Munda saya iki. Isok luwe. Ya, bisa lebih. 150 ya? 150 sekarang ya? Hah? Nah, dapat makan enggak? Kita kembalikan wadah uruf. Ya, makanya untuk hal-hal yang dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman, mending kita perlakukan tasrih aja lah. Ya, meskipun seandainya sudah terjadi akad jasa, ya besok nggarap di rumah saya pekerjaannya jenis ini, ya tidak ada terusannya, gaji, waktu nggak dibahas, maka dikembalikan kepada uruf. Artinya misal ya tukang tadi itu datangnya jam 12 ba'da sholat zuhur misal, ya kemudian ketika pekerjaan telah selesai dia minta gaji utuh, lalu si penyewa jasa menolak, tidak bisa, sama datangnya jam 12, itu nggak dihitung sehari, tengah hari, seharinya berapa, tak bayar sekian, maka tukang itu harus menerima. Nggak boleh dia beranggapan loh urufnya itu biasanya gaji sehari sekian, 150 atau 125. Nah, kita katakan, nah itu kalau jam kerjanya mulai jam berapa? 8 ya? Jam 7 atau jam 8? Jam 8 ya? Lautnya jam berapa? Jam 4. Nah ini. Nah kalau mana? Laut ya bahasa apa? Apa bahasa Indonesianya apa? Selesai. Nah, masuk, pulang. Nah, sebut aja lah. Pulangnya jam 4. Nah ini, maka apa? Dia tidak berlaku karena dia telah menyelisihi uruf. Masuk jam 8, pulang jam 4, itu baru pantas dibayar dengan 1 hari full. Satu lagi, lalu bagaimana dengan adanya waktu sholat? Urufnya itu yang namanya tukang masuk jam 8, zuhur istirahat, jam 1 masuk, bablas sampai jam 4. Urufnya seperti itu, ya kan? Lalu bagaimana hukumnya tukang yang dia menjumpai uruf seperti itu? Apakah dia dahulukan urufnya atau dia langgar urufnya untuk sholat asar? Langgar urufnya. Ya, kembali kepada apa? Uruf itu tidak berlaku apabila berbenturan dengan dalil secara total. Ya,
Jadi waktunya sholat asar, ya sholat. Meskipun uruf yang berlaku tidak ada istirahat di sana, karena kita dahulukan nas, dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara nanti diganti enggak kompensasinya, nah ini kita bicarakan lagi. Kalau ternyata pihak penyewa jasa, ya sudah Mas, enggak apa-apa, tapi tambahi misalnya waktu yang Anda pakai untuk sholat asar, tambahkan dari jam 4 berapa menit, nah itu waktu pulangnya. Kalau seperti itu disepakati, maka tukang itu harus mau. Tapi kalau tidak ada pembicaraan itu, maka tidak ada perubahan. Jam 4 pulang ya pulang. Ya. Ini karena apa? Uruf yang jam 3 harus tetap kerja, ini digugurkan oleh dalil sehingga dia harus sholat, tinggalkan kerjaan. Diganti atau tidak? Kalau tidak ada pembicaraan apa-apa, ya maka dia berlakukan uruf seperti apa adanya. Jam 8 masuk, jam 8 masuk, jam 4 pulang. Ya, nah ini tentang masalah jasa tukang dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadhol, silakan. Seperti awal tadi bersumpah tidak makan daging selapanya boleh tidak? Karena sudah daging yang itu halal barang-barang. Iya. Jadi apakah bersumpah semacam itu boleh? Maka kita lihat apakah sumpah ini mengandung maksiat. Kalau sumpah ini karena dia mengharamkan daging, nggak boleh. Bukan karena sumpahnya, karena dia mengharamkan dagingnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau diketahui minum madu di rumah salah seorang istrinya, lalu ternyata apa? Hal ini diketahui oleh istri yang lainnya, kemudian disinggung, disindir, maka Nabi pun apa? Tidak akan minum madu. Dengan apa? Dengan anggapan beliau mengharamkan madu untuk dirinya. Nah ini nggak boleh. Kalau ada keyakinan itu, bukan karena sumpahnya, tapi karena keyakinannya. Nah, adapun orang memang ya tidak makan daging, atau mungkin dia menghindari daging agar tidak apa misalnya orang makan daging apa Pak? Kolesterol, tensi. Nah ini. Saya kalau nggak pakai sumpah biasanya saya sembrono, tergoda. Terus misalnya tak sumpah, ya, bukan untuk mengharamkan daging, bukan, tapi untuk mendukung apa misalnya kesehatannya. Demi Allah, saya tidak akan makan daging, maka diperbolehkan, ya, karena tidak ada sisi pelanggaran syariat. Allahu a'lam. Ya. Jadi gini, coba saya ulang ya. Mau beli rumah, ada maklarnya. Di tengah jalan nggak jadi, maklarnya harus balik. Suatu ketika kita kontak-kontakan sendiri sama penjualnya. Iya. Intinya sudah batal ya, wis nggak ada. Kita nyari rumah lagi. Qadarullah, ternyata kontak lagi sama pemilik rumah yang dulu nggak jadi. Deal, maklarnya sudah nggak tahu. Apakah kita wajib memberikan fee kepada maklar tersebut?
bisa Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya menghindari makelar wajib bayar. Iya makanya saya nggak menuduh. Ya kalau akadnya menghindari makelar, batal ya batal. Ambil jarak waktu, kontak-kontakan sendiri. Ya, deal. Maka kalau niatnya untuk menghindari makelar, wajib bayar ke makelar. Tapi kalau tidak ada niat apapun, transaksi batal ya sudah batal. Kemudian terjadi berikutnya ya karena memang ya qadarullah, entah ketemu lagi di jalan atau mungkin pemilik rumah itu menawarkan harga baru, atau mungkin pemilik rumah itu menghubungi kita mencoba untuk meyakinkan kita lagi dan akhirnya kita luluh. Wallahu alam, tidak perlu bayar ke maklar. Innamal a'malu binniyat. Penting niatnya. Ya, karena proses yang kedua sudah terpisah dari proses yang pertama. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Ini kan ada di lingkungan kita, kalau misalnya motoran itu jarak dekat nggak pakai helm, tapi aturan pemerintah pakai helm, itu gimana kan? Jarak dekat, jauh dekat pakai helm. Aturan pemerintah, enggak aturan pemerintah. Aturan pemerintah setiap bersepeda bermotor harus pakai. Bunyinya gimana bunyinya? Oh, undang-undangnya nggak ada. Loh, antum jangan ngomong ini undang-undang pemerintah loh ya. Setahu saya dalam kendaraan 6 itu ada. Lah ya itu tafsirannya gimana? Kalau dibilang sih biasanya Bukan, maksudnya begini. Tafsiran dari katakanlah ada undang-undang pakai helm. Jauh dekat pakai helm, misalnya kampung jalan raya pakai helm, perumahan kampung pakai helm. Misalnya ada seperti itu. Apa misalnya tidak ada seperti itu, tapi apa? Wajib bagi pengguna kendaraan bermotor memakai helm. Nah ini. Nah, apakah ini berlaku mutlak? Coba tanyakan kepada ahli hukum. Apakah tafsiran ini mutlak? Pokoknya keluar rumah naik motor pakai helm. Kalau iya maka wajib. Tapi kalau ternyata tidak ada perinciannya, maka bisa kita berlakukan. Dan setahu saya, wallahu alam, adatnya itu bukan jauh dekatnya. Uruf pakai helm nggak pakai helm itu bukan jauh dekatnya, tapi dilihat dari lokasi. Ya, jadi wallahu alam tanyakan mana ini Pak polisi, polisi lalu lintas, ya monggo. Bersumpah untuk tidak makan daging. Tidak, dilihat dari lafadznya. Lafadz daging menurut uruf kebiasaan kita kambing, sapi. Kalau dia bersumpah niatnya cuma kambing saja atau sapi saja, demi Allah saya nggak makan daging, niatnya daging sapi. Tapi kalau kambing masih mau. Tapi dia ngomongnya demi Allah saya nggak makan daging. Ternyata pulang ngaji makan sate, melanggar sumpah dia. Sate kambing loh ya, sate ayam enggak. Ya, jadi tidak dilihat dari niat, dilihat dari lafadz ini, ya menurut uruf digunakan untuk apa. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi istilah siang itu jam 12 sampai jam 1 termasuk sholat. Nah, terus sholatnya adanya jam 12. Biasanya sholatnya kan cuma setelah dan kita sholat dulu. Sudah pernah ditanyakan ke direksi HRD? Sudah pernah ditanyakan belum?
Coba tanyakan dulu. Barangkali ada kemurahan dari pimpinan. Oh, enggak ada. Allahu a'lam bishawab. Ya, selama kita masih bisa jamaah, maka kita sholat jamaah. Misalnya akhirnya agak mundur, jam 12 bisa sholat jamaah jam 12. Ya, apalagi itu di kantor yang mungkin kondisi sholat bisa dikondisikan. Ya, memang yang afdol sholat pada awal waktu. Namun bukan berarti kita berdosa kalau kita sholat agak mengundur waktunya, dengan catatan tetap berjamaah. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.